Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga kalian selalu dalam kondisi yang sehat dan selalu semangat ya ketika belajar. Dan juga semoga semua materi hari ini bisa berjalan lancar dan bisa kita serap semua dan menambah pengetahuan kita semua. Oke. Sebelum kita mulai, kira-kira ada yang nggak masuk nggak ya? Oke, nggak ada. Keren kalian. Oke, jadi hari ini kita akan membahas salah satu bidang di materi informatika yang erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi apa pembahasan yang akan kita bahas? Ya, pembahasan yang akan kita bahas pada hari ini adalah dampak sosial informatika. Nah, dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi itu tuh pasti sering sekali berdampak terhadap kehidupan kita dalam kehidupan sehari-hari, benar bukan? Nah, salah satu contohnya tuh penggunaan medsos nih, teman-teman. Kira-kira dari teman-teman ada nggak sih yang tiap pagi atau tiap hari itu nggak pernah main medsos? Kayaknya nggak ada ya. Hampir semuanya itu ketika bangun HP itu langsung bangun tidur langsung buka HP. Nah, itu langsung ngecek apa ya, hari ini ada yang ngechat gak ya. Nah, seperti itu. Lalu selain itu ada nggak keterkaitan kehidupan teman-teman sama teknologi informasi dan komunikasi? Nah, benar sekali, main game. Siapa yang sering main game tiap hari sampai dari pagi sampai malam? Nah, itu. Akan tetapi dari semua dampak penggunaan teknologi informasi dan komunikasi tersebut tentu memiliki dua sisi dampak yang berbeda. Ada dampak negatif dan ada dampak positif. Lalu kira-kira gimana sih cara kita menyikapi dampak-dampak tersebut? Oke. Maka dari itu pada materi hari ini kita akan berdiskusi tentang kasus-kasus atau masalah sosial yang erat kaitannya dengan dampak sosial dari penggunaan teknologi tersebut. Nah, oke teman-teman, lanjut saja ya ke materi. Oke, kita akan membahas mengenai dampak sosial informatika. Dampak sosial informatika itu adalah salah satu pengaruh dari penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Entah itu untuk memudahkan aktivitas kita, atau entah itu dapat mengganggu aktivitas sehari-hari kita. Nah, itu semuanya ada hubungannya. Nah, dari berbagai perkembangan teknologi yang semakin maju itu terdapat teknologi-teknologi baru yang sering kita kenal. Seperti contohnya itu ada media sosial, ada AI, ada IoT, ada AR, VR, dan masih banyak lagi lainnya. Nah, dari perkembangan teknologi tersebut akan merubah cara kita berinteraksi ataupun apa. Nah, salah satu perubahan itu ada 3 perubahan. Nah, yang pertama itu teknologi itu akan mengubah kita dalam cara apa? Nah, dalam cara kita berkomunikasi. Yang pertama itu mengubah kita dalam cara berkomunikasi. Entah itu secara langsung atau online. Langsung atau online. Contohnya adalah dengan HP. Nah, itu salah satunya. Lalu yang kedua adalah cara kita bekerja dan belajar. Dengan adanya perkembangan teknologi ini cukup memudahkan kita, entah itu dalam mencari pekerjaan, bekerja, ataupun dalam belajar. Kenapa? Karena kita dapat mencari berbagai sumber tersebut melalui yang namanya internet. Kita bisa melakukan browsing, entah itu komunikasi dengan orang lain atau apa. Itu yang akan memudahkan kita dalam melakukan dua hal ini. Lalu yang ketiga itu adalah perubahan pada cara informasi menyebar.
Kalau misal dulu ya informasi itu menyebar itu kan dari mulut ke mulut ya, ini loh, ini ada berita ini, oh iya toh ini yang lainnya nyambung begitu kan. Tetapi sekarang kan kita cuma tinggal upload tuh, terus semua orang tahu kan beritanya. Nah seperti itu. Akan tetapi dari perubahan tersebut akan menimbulkan dua dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Nah untuk dampak positifnya yang pertama itu, ada yang tahu nggak dampak positifnya? Nah benar sekali, salah satunya memudahkan komunikasi seperti yang tadi disebutkan pada perubahannya. Yang pertama itu ada komunikasi. Dengan adanya teknologi itu akan memudahkan komunikasi kita. Nah yang dari tadinya kita menggunakan surat menyurat atau itu harus menunggu beberapa hari, nah sekarang kita kan cuma tinggal nunggu, nggak ada 1 menit, kayaknya cuma tinggal kirim langsung. Dengan adanya internet terkirim deh, sudah bisa kita, bahkan kita juga bisa menghubungi secara real time dengan video, zoom, dan teknologi lainnya. Lalu yang selanjutnya itu adalah akses informasi. Nah kita belajar itu juga butuh informasi kan. Nah itu salah satu dampak positif, yaitu akses informasi. Mudahkan akses informasi itu menyebar. Nah kita tuh kadang kalau mau lihat daerah lain kita bisa nontonnya di YouTube, kita bisa baca berita, itu langsung tahu semuanya, nggak perlu kita harus ke daerahnya langsung, begitu kan. Nah lalu yang ketiga itu peluang kerja dan usaha baru. Nah ini salah satu yang sering kita rasakan ya, seperti ketika kita membuka medsos, contohnya TikTok, IG, itu kan salah satu contoh peluang kerja baru ya. Mengapa? Nah contohnya itu ada kayak content creator, terus online shop, terus masih banyak lagi lah yang lainnya. Ininya dari teknologi ini memang benar-benar berdampak positif begitu ya. Akan tetapi dari berbagai dampak positif itu juga menimbulkan dampak negatif. Apa aja sih dampak negatifnya? Nah ini kita akan punya 3 poin dampak negatif yang akan kita diskusikan nanti. Yang pertama itu adalah adanya hoax. Atau hoax atau berita palsu atau disinformasi. Nah biasanya itu digunakan itu secara sengaja untuk apa? Untuk menipu, mempengaruhi orang lain, lalu menimbulkan kepanikan, ketakutan, apalah itu ininya. Nah salah satu contohnya itu apa? Nah seperti kemarin ketika pemilu itu seringkali banyak hoax ya, tentang paslon inilah, paslon itulah. Nah itu salah satu penyebab hoax itu memiliki dampak. Yang pertama itu menimbulkan keresahan, lalu yang kedua itu merusak reputasi. Nah gimana reputasinya nggak rusak? Orang kepribadian sebenarnya nggak ini, tapi yang disebarkan yang jeleknya. Lalu yang ketiga itu adalah memecah belah persatuan. Nah solusi pencegahan dari berita hoax ini yang pertama itu adalah kita tuh sebelum meng-share informasi, kita tuh harus memastikan kira-kira informasi ini tuh benar nggak ya, sesuai nggak ya gitu. Lalu ininya sebelum kita mau share materi berita itu kita harus mengkritisi berita tersebut. Loh emang iya, kita harus cari sumbernya terlebih dahulu. Lalu yang kedua itu ada cyberbullying. Apa ini cyberbullying? Ada yang tahu? Nah, cyberbullying itu adalah pembulian digital. Nah, entah itu dengan cara menghina, mengancam, mempermalukan, ininya pembulian tapi dalam lingkup digital. Nah, contohnya itu ketika ada seseorang yang menyebarkan video orang lain begitu. Nah, itu termasuk cyberbullying. Dampaknya itu bukan hanya
bukan hanya mempermalukan seseorang saja, tetapi juga bisa merusak mental orang tersebut. Nah, kebanyakan kasus yang terjadi itu ada yang sampai depresi, stres, atau bahkan sampai bunuh diri ya. Lalu karena sering dipermalukan, jadi dia tidak punya rasa percaya diri, sering merenung. Nah, itu akan juga menimbulkan konflik sosial juga di lingkungannya. Nah, solusinya itu ketika kalian menemukan salah satu kasus bullying, langsung laporkan. Lalu budayakan, kita harus selalu membudidayakan untuk menghormati orang lain, begitu. Lalu yang ketiga itu ada keamanan data. Nah, keamanan data ini erat hubungannya sama ketika kita mendaftar suatu aplikasi atau suatu perangkat digital gitu ya. Jadi keamanan digital itu adalah suatu perlindungan terhadap informasi pribadi kita agar tidak dicuri, disalahgunakan, dan disebarkan tanpa izin. Nah, contoh kasusnya itu ketika kemarin ketika ada Biorka itu kan juga data-data kita hampir kesebar semua kan. Nah, itu contoh kasus keamanan data. Nah, dampaknya itu sangat besar. Yang pertama itu kita akan kehilangan akses penting kita. Misal kalau IG kita kebobolan, kita nggak bisa akses IG lagi kan. Nah, lalu kerugian finansial juga. Ada yang sampai kehilangan data sampai ke nomor NIK-nya. Wah, itu bahaya kalau nomor NIK-nya tertaut dengan nomor rekening bank. Nah, yang terakhir itu bisa disalahgunakan juga informasi kita buat menipu orang lain. Jadi nanti kita yang akan tersangka. Nah, solusinya itu gunakan password yang kuat, aktifkan fitur-fitur verifikasi sehingga kita tahu, oh ini mau masuk kita loh, siapa gitu. Nah, yang ketiga, jangan pernah klik link-link yang mencurigakan begitu, karena itu tanpa kita sadari itu juga mengandung salah satu link phishing gitu loh. Nah, salah satu cara kita untuk mencegah dari dampak negatif tersebut, baik itu hoax, cyberbullying, dan keamanan digital adalah yang terakhir itu adalah etika digital. Yang juga ada keterhubungannya dengan literasi digital. Jadi etika digital itu merupakan aturan dan nilai moral dalam kita menggunakan teknologi digital. Nah, ketika kita menggunakan teknologi digital itu juga ada etikanya, bukan hanya kita melakukan aktivitas sehari-hari saja. Itu ketika kita melakukan interaksi digital juga ada aturannya. Kita harus beradab, tanggung jawab, saling menghormati, sehingga kita dapat menghindari dampak negatif tersebut. Nah, ada beberapa prinsip etika digital. Itu yang pertama itu adalah selalu cek kebenaran sebelum membagikan informasi. Nah, yang tadi itu hoax. Lalu hormati privasi orang lain. Kita harus menghormati privasi orang lain agar orang lain menghormati privasi kita dan tidak menyebarkan ujaran kebencian. Hati-hati ketika menggunakan media sosial. Nah, yang keempat itu menggunakan teknologi untuk kebaikan. Dan hati-hati ketika menggunakan informasi pribadi, jangan sembarangan menyebar gitu. Oke, begitu materi singkatnya. Teman-teman silahkan bentuk kelompok menjadi 6, 2 membahas SWOT, 2 membahas cyberbullying, dan 2-nya lagi membahas keamanan digital. Saya kasih waktu 30 menit, nanti setelah itu kita diskusikan bareng-bareng. Oke, sekarang silahkan kalian suarakan hasil diskusi kalian. Dipersilahkan. Oke, menarik sekali ya sudut pandang kalian dari diskusi ini. Keren sekali. Kira-kira dari teman-teman ada pertanyaan nggak ya dari ini atau ingin didiskusikan lebih lanjut? Soalnya tadi dari kasus-kasusnya itu sudah mendapat penyelesaian yang sangat-sangat bagus. Oke.
Oke, jangan lupa nanti untuk lembar diskusinya dikumpulkan di meja, lalu kita refleksikan lagi di pertemuan selanjutnya. Oke, sekian dari pembelajaran hari ini, karena hari ini kita sudah belajar bahwa teknologi itu bukan hanya memiliki sisi positif, tapi juga memiliki sisi negatif. Maka dari itu kita harus bijak dalam menggunakan teknologi tersebut. Kira-kira terima kasih atas partisipasi dari kalian. Saya sangat berterima kasih karena kalian sudah antusias dalam mengikuti pembelajaran hari ini, baik dari mendengarkan materi, diskusi, semuanya sangat antusias dan menyenangkan. Semoga apa yang kita pelajari bisa diterapkan di kehidupan nyata, terutama saat kita menggunakan teknologi kita sehari-hari. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.